bersama saya di Belajar Film. Kali ini kita akan bahas sebuah film berdasarkan sebuah kisah nyata yang terjadi di Jepang, bercerita tentang kesetiaan seekor anjing kepada tuannya. Filmnya berjudul Hachiko the Dog Style. Sebelum kita mulai ke alur film, tak bosan-bosan saya menyatakan kalau ini adalah sebuah konten spoiler. Film dibuka dengan memperlihatkan seekor anak anjing yang lucu tersesat di sebuah stasiun dan ditemukan oleh seorang profesor yang bernama Profesor Parker. Karena pihak stasiun tidak mau menerima anak anjing tersebut, Profesor Parker pun membawa anak anjing tersebut pulang ke rumahnya. Tapi ternyata Profesor Parker dan istrinya sudah sepakat untuk tidak memelihara binatang di rumahnya. Profesor Parker pun langsung menjelaskan kalau anjing tersebut hanya sementara tinggal di rumahnya sampai pemilik anjing tersebut ditemukan. Besoknya, ternyata anak perempuan mereka sangat suka dengan anjing tersebut, tetapi sang istri masih bersikeras untuk mencari pemilik anjing tersebut. Kini, sang profesor pun mulai menyebarkan selebaran tentang anjing tersebut. Siapa tahu pemilik anjing tersebut melihat selebaran yang dipasangnya. Kini, profesor mencoba mencari tahu kepada temannya yang memang berasal dari Jepang. Ternyata, itu bukan anjing sembarangan, di mana anjing itu sudah sangat langka keberadaannya. Di kalung anjing itu ada sebuah simbol Jepang yang artinya Hachi, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti angka 8. Dan teman profesor itu pun menyarankan kepada profesor untuk merawat Hachi, karena anjing tersebut sudah menganggap profesor sebagai majikannya dan tidak bisa berpindah ke majikan yang lain. Tetapi istri profesor tetap tidak ingin memelihara Hachi, ditambah Hachi telah menghancurkan pekerjaan dari istrinya tersebut, di mana hal tersebut membuat istri profesor semakin tidak menginginkan untuk memelihara Hachi. Tapi diam-diam, profesor selalu membawa Hachi ke dalam rumahnya. Ia tidak tega membiarkan Hachi sendirian di luar rumah. Sekarang, sang profesor semakin dekat dengan Hachi. Ia bermain dengan Hachi ketika libur dari kerjanya. Sampai tak lama kemudian, ada seorang yang menelepon untuk mengadopsi Hachi. Kebetulan, telepon tersebut diangkat oleh istri profesor. Tetapi, istri profesor tidak tega melihat kedekatan suaminya dengan Hachi. Akhirnya, ia pun bilang anjing itu sudah diambil seorang. Itu artinya sekarang Hachi sudah benar-benar diterima di rumah tersebut. Bertahun setelah itu, Hachi sudah tumbuh semakin besar dan semakin dekat dengan profesor. Bahkan sekarang istri profesor pun dekat dengan Hachi. Hachi mempunyai insting yang sangat kuat kepada profesor. Hachi selalu tahu kapan profesor pulang dari kerjanya, dan selalu ia sambut di depan pintu keluar stasiun. Ada sesuatu yang membuat profesor heran. Hachi tidak mau bermain lempar bola seperti anjing biasanya. Hachi seperti tak tertarik untuk bermain lempar bola. Karena penasaran, profesor pun bertanya kepada temannya yang kebetulan orang Jepang. Ternyata anjing jenis Akita memang tak akan mau bermain lempar bola seperti anjing kebanyakan. Hal spesial yang dimiliki anjing Akita adalah kesetiaan kepada majikannya. Setiap pagi hari, ketika ingin berangkat kerja, Hachi selalu ingin ikut bersama profesor. Tapi, profesor merasa tak tega melihat wajah imut Hachi seperti memelas meminta untuk ikut. Dan akhirnya, setiap berangkat kerja, Hachi selalu mengantar profesor ke stasiun. Karena Hachi selalu mengantar profesor berangkat kerja, jadi sekarang orang-orang pun mengenal Hachi. Dan lagi-lagi, setiap profesor pulang kerja, Hachi pasti sudah menunggu di depan stasiun. Yang membuat hati profesor bahagia karena selalu ada yang menyebutnya ketika pulang. Tapi suatu hari, Hachi tidak ada di depan stasiun. Hal ini membuat profesor menjadi khawatir. Baru kali ini, Hachi tidak menunggunya di depan stasiun. Profesor pun bergegas pulang ke rumah. Dan ternyata, di belakang rumahnya, Hachi terus saja menggonggong karena di depannya ada seekor rakun yang membuat Hachi ketakutan. Profesor pun menangkap rakun tersebut, tetapi ada sedikit kesalahan yang membuat Hachi dan profesor terkena cairan dari rakun tersebut.
yang membuat badan mereka berdua menjadi bau. Mau tidak mau, mereka harus mandi untuk menghilangkan bau dari cairan racun tersebut. Akhirnya, Profesor dan Hachi mandi untuk menghilangkan bau yang menyengat tersebut. Ini anak satu-satunya dari Profesor pun hamil. Hal ini membuat Profesor dan istrinya sangat bahagia, karena mereka sebentar lagi akan menjadi seorang nenek dan kakek. Dan akhirnya, suatu pagi ketika Profesor ingin berangkat kerja, Hachi seperti tidak menginginkan Profesor untuk bekerja. Hal ini baru pertama kali terjadi pada Hachi. Tapi, Profesor tetap memutuskan untuk berangkat kerja. Hal ini membuat orang-orang di jalan merasa heran karena pertama kalinya Profesor berangkat tidak ditemani Hachi. Sedangkan itu, Hachi mengambil sebuah bola dan segera mengejar Profesor ke stasiun. Hal ini membuat istri Profesor keheranan karena ini pertama kalinya melihat Hachi mengambil sebuah bola. Sesampai di stasiun, Hachi mengajak Profesor untuk bermain bola. Hal tersebut membuat Profesor terkejut karena melihat Hachi mau bermain lempar bola. Hal tersebut membuat Profesor bahagia karena ini pertama kalinya Hachi mau bermain lempar bola. Meskipun Hachi selalu menggonggong untuk melarang Profesor untuk berangkat, tapi akhirnya Profesor tetap memutuskan untuk berangkat bekerja. Hachi pun melihat kepergian kereta di mana di dalamnya terdapat Profesor. Saat Profesor sedang mengajar, mendadak ia jatuh karena serangan jantung yang langsung saja mengejutkan para mahasiswa. Sore harinya, seperti biasa, Hachi menunggu Profesor di depan stasiun, di mana kali ini Profesor tidak pulang tepat waktu. Tapi Hachi tak pergi, ia terus saja menunggu kedatangan Profesor. Ia menunggu sampai malam, tapi Profesor tak kunjung datang. Tak lama, ada mobil yang datang. Itu adalah suami dari anak Profesor yang menjemput Hachi untuk pulang. Besok paginya, Hachi dibangunkan oleh anak Profesor dengan matanya yang sedang menangis. Dan anak Profesor tersebut dan ibunya pun berangkat menuju sebuah pemakaman, di mana itu adalah pemakaman sang Profesor. Serangan jantung itu menewaskan Profesor, sedangkan Hachi masih tetap menunggu di depan stasiun, menanti kedatangan Profesor bahkan sampai kereta terakhir. Istri Profesor pun pindah dari rumahnya. Hachi pun ikut pindah, tapi dia tak ikut bersama dengan istri Profesor. Sekarang ia bersama dengan anak Profesor, di mana kini mereka sudah dikaruniai satu orang anak. Hari demi hari, Hachi lewati dengan bermurung. Sampai suatu ketika, Hachi memutuskan pergi dari rumah tersebut. Berlari terus-menerus tanpa henti menyusuri kereta, dan hari semakin gelap, Hachi pun memutuskan untuk tidur di bawah kereta api. Besoknya, Hachi kembali melanjutkan perjalanannya, di mana akhirnya dia berhasil sampai di rumah Profesor. Tapi, di sana, penghuninya bukan orang yang dia kenal. Rumah itu sudah dihuni oleh seseorang yang baru. Sekarang, Hachi memutuskan untuk pergi ke stasiun dan duduk di tempat biasa dia menunggu kedatangan Profesor. Orang-orang di sana yang mengenal Hachi memberi Hachi makan. Tapi, tak lama kemudian, anak Profesor pun datang untuk menjemput Hachi, yang akhirnya kembali membawa Hachi pulang. Di rumahnya, Hachi kembali murung dan tak ingin melakukan apapun. Kemudian, anak Profesor pun mengerti, Hachi memang harus pergi. Ia tidak bisa tinggal bersama mereka, dan akhirnya anak Profesor pun merelakan Hachi untuk pergi. Kini, Hachi kembali ke stasiun, duduk di tempat biasa dan menanti kedatangan Profesor untuk pulang. Dan ketika malam, ia tidur di bawah kereta api, dan esok harinya, di jam yang sama, ia kembali duduk di tempat biasa untuk menunggu Profesor. Kini berita tentang seekor anjing yang selalu menunggu majikannya yang sudah meninggal tersebar luas, di mana seorang jurnalis menanyakan berita tersebut kepada penjaga stasiun. Dan berita itu kini baca teman Profesor yang berasal dari Jepang. Kemudian, seseorang mengirimkan sesuatu kepada penjaga stasiun itu, yaitu sebuah amplop, di mana amplop itu berisi uang yang sangat banyak dan berpesan untuk memberi Hachi makan. Sudah setahun Hachi duduk di sana menunggu Profesor.
profesor. Sampai akhirnya, kini teman profesor yang berasal dari Jepang mengunjungi Hachi, di mana ia mendoakan Hachi agar panjang umur. Waktu terus berlalu, minggu demi minggu, bulan demi bulan, dan tahun demi tahun. Hachi masih tetap setia menunggu. Tak terasa, 10 tahun sudah profesor meninggalkan Hachi, tapi Hachi masih setia menunggu kedatangan majikannya. Sampai akhirnya, suatu hari, istri sang profesor pun datang ke kota itu untuk pergi berziarah ke makam suaminya. Tak lama, teman profesor dari Jepang pun datang. Ketika ingin kembali ke stasiun, istri dari sang profesor itu pun melihat Hachi yang sedang duduk menunggu profesor, di mana Hachi sekarang sudah terlihat sangat tua dan lusuh. Istri profesor sangat sedih melihat Hachi. Jadi, selama ini Hachi terus saja tetap menunggu profesor di stasiun. Hal ini begitu menyedihkan, sampai-sampai penjual hotdog di sana ikut menangis. Malam harinya, ketika ingin tidur, Hachi memutuskan untuk pergi ke stasiun dan menunggu kedatangan profesor. Setelah 10 tahun ia menanti kedatangan profesor, dengan keadaan sangat melelahkan dan dingin, Hachi pun bermimpi kebersamaannya bersama profesor, bermimpi bagaimana dia begitu bahagia bersama profesor. Akhirnya, setelah 10 tahun lebih menunggu, Hachi pun meninggal dunia dan film pun selesai. Hachi yang asli lahir di Odate, Jepang tahun 1923. Ketika tuannya Dr. Isabure Ueno, profesor di Universitas Tokyo, meninggal pada tahun 1925, Hachi kembali ke stasiun Shibuya di hari berikutnya dan selama 9 tahun menunggu tuannya. Hachiko wafat pada Maret 1934. Sekarang, sebuah patung penunggu Hachiko sedang duduk di tempat dia biasanya menunggu di luar stasiun Shibuya. Segitu saja ya teman-teman, pembahasan film kita hari ini. Terima kasih untuk kalian yang menonton video ini sampai akhir.